Fitriani. Di video kali ini kita akan mulai membahas tentang matematika. Sebetulnya matematika itu dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya statistika, aljabar, analisis, dan lain sebagainya. Namun secara umum pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Aritmatika sendiri adalah ilmu hitung, sedangkan geometri adalah ilmu ukur. Hari ini kita akan mempelajari aritmatika terlebih dahulu, karena kenapa? Matematika itu identik dengan perhitungan ya. Jadi ketika kita akan belajar matematika, berarti perhitungannya harus sudah lancar terlebih dahulu, supaya nantinya kita mudah untuk belajarnya. Untuk mempelajari aritmatika, terlebih dahulu kita pelajari materi dasarnya, yaitu tentang bilangan bulat. Mungkin di sekolah kalian juga sudah belajar ya, kalau bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian bilangan negatif, dan bilangan nol. Biasanya guru kalian di sekolah akan mengajarkan kalian menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu boleh yang horizontal dan boleh juga yang vertikal. Berarti kalau kita menggunakan yang horizontal, positifnya berada di sebelah kanan, negatifnya berada di sebelah kiri, dan nolnya berada di tengah-tengah. Kalau kita akan menggunakan yang vertikal, berarti positifnya ada di atas, kemudian negatifnya ada di bawah, nol tetap masih di tengah-tengah. Kali ini pun sama ya, kita akan mempelajari bilangan bulat menggunakan garis bilangan terlebih dahulu, agar apa yang kalian pelajari di sekolah bisa disesuaikan dengan pembahasan hari ini. Dan kalau kita menemukan kendala, bisa kita selesaikan bersama-sama. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf ya. Saya menggunakan fasilitas yang ada di rumah saja, jadi sangat sederhana. Kalau misalkan nanti hasilnya kurang bagus, mohon dimaafkan ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal khusus untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kita belum belajar perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat saja menggunakan garis bilangan. Oke, di sini untuk nomor 1 kebetulan dua-duanya positif ya. Jadi kita tidak usah menggunakan garis bilangan, bisa langsung kita jawab. 1 ditambah 2 hasilnya pasti sudah pada tahu ya, 3. Kita lanjut nomor 2. Nah, baru nomor 2 kita gunakan garis bilangan ya. Saya gambar dulu di sini. Saya menggunakan garis bilangan yang horizontal. Jadi ke pinggir arahnya. Nolnya di tengah. Berarti kalau seperti ini positifnya di sebelah kanan dan negatifnya ada di sebelah kiri. Nih, seperti ini. 1. Berarti ini. Ditambah kan ke sebelah kanan ya, positif ke sebelah kanan, tapi masalahnya di sini ditambahnya dengan negatif 2, berarti kita harus melangkah ke sebelah kiri 2 langkah. 1, 2. Nah, jadi ini jawabannya. Negatif 1. Ingat, ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Selanjutnya kita kerjakan nomor 3. Saya gambar dulu ya di sini garis bilangan untuk nomor 3. Negatif 1. Berarti ini posisinya ditambah 2. Karena ini ditambah berarti kita ke sebelah kanan, dan kebetulan 2-nya juga positif, berarti ke sebelah kanan kita melangkahnya sebanyak 2. 1, 2. Berarti hasilnya ada di positif 1. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Ini ya, nomor 4. Saya bikin lagi di sini garis bilangannya seperti biasa. Oke, negatif 1. Berarti di sini posisinya ditambah kan ke sebelah kanan ya, tapi di sini ditambahnya dengan negatif 2. Jadi dia bergesernya ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. Ke sebelah kiri sebanyak 2 kali karena negatif. 1, 2. Jadi hasilnya ada di negatif 3.
Kita lanjut nomor 5 ya. Saya gambar dulu garis bilangannya untuk nomor 5. Positif 1, berarti di sini posisinya dikurang, berarti ke sebelah kiri ya, karena dikurang. Negatif 2, secara logika negatif 2 juga berarti ke sebelah kiri ya, 2 langkah seperti ini. Jadi jawabannya negatif 1. Sedikit bingung kan? Dan memang ini jawabannya harusnya 3, bukan negatif 1. Oke, kenapa jawabannya 3? Jadi pembahasannya seperti ini ya. Mungkin kalian sudah belajar juga perkalian bilangan positif dan negatif. Ya, jadi ketika ada tanda kurung seperti ini, artinya itu harus dikalikan. Mana yang dikalikannya? Tanda yang berada di luar dengan tanda yang berada di dalam. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya, tapi berkaitan dengan matematika kehidupan waktu itu. Kalau orang bohong, berkata kalau dirinya bohong, maka itu suatu kebenaran. Jadi maksudnya di sini, ketika tanda negatif dikalikan dengan tanda negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Satunya kita turunkan, 2-nya juga kita turunkan, 1 ditambah 2 hasilnya jadi 3. Nah, seperti itu pembahasannya. Tapi yang jadi masalah ya, mungkin di usia kelas 2 atau kelas 3 SD belum diajarkan hal seperti ini ya. Maksudnya belum diajarkan perkalian bilangan bulat yang berbeda tanda. Jadi ketika mereka diberi soal semacam tipe 5 dan tipe 6, pasti mereka akan mengerjakan menggunakan garis bilangan sesuai yang diajarkan oleh gurunya. Masalahnya tadi, ketika tipe soal nomor 5 dan nomor 6 dikerjakan menggunakan garis bilangan, kemungkinan mereka akan mengalami kebingungan dan kesalahan ketika menjawab soalnya. Maka dari itu ya, kita perlu metode lain untuk menjelaskan bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, baik itu yang positif atau negatif, tanpa harus menggunakan garis bilangan seperti tadi. Karena ternyata tidak semua tipe soal bisa menggunakan garis bilangan seperti tadi. Di sini saya sudah menyiapkan kotak-kotak ya, yang berbeda warna. Mungkin kalau kalian mau mempraktekannya di rumah, boleh dengan benda apapun asalkan mungkin berbeda warnanya ya. Kebetulan di rumah hanya ada ini, jadi saya menggunakan ini. Di sini kotak merah saya tandai untuk bilangan yang negatif, dan kotak kuning saya tandai untuk bilangan yang positif. Oke, sekali lagi ya. Kotak yang merah untuk bilangan negatif dan kotak kuning untuk bilangan positif. Saya tulis dulu agar tidak bingung di sini. Merah, negatif, kuning, positif. Oke, saya ulang lagi. Merah negatif, kuning positif. Berarti kalau merahnya ada 2 seperti ini, 2 kotak, artinya negatif 2. Mengerti? Kemudian kalau saya punya kuningnya ada 3 seperti ini, artinya ini positif 3. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada kotaknya sepasang seperti ini, artinya ini 0. Kenapa 0? Ini kan kotak kuningnya 1 ya, berarti positif 1. Kotak merahnya 1, berarti negatif 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Apakah cuma 1 dan 1 aja supaya bisa jadi 0? Tidak. Oke. Ada yang lain? Nih.
seperti ini. Merah 2, kuning 2, berarti ini satu pasang ya. Ini juga sama, nilainya 0. Apakah hanya seperti ini? Tidak. Saya tambahkan lagi. Merah 3, kuningnya juga 3, ini juga hasilnya tetap sama 0. Kenapa? 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Jadi artinya kalau merah punya satu pasangan dengan yang kuning berarti 0. Mau berapapun kotaknya, asal punya pasangannya masing-masing. Ini berpasangan dengan ini dengan ini dengan ini. Berbeda warna tapi harus punya pasangan. Setelah itu saya ingin memberitahu kalau misalkan ada tanda positif artinya digabung. Kalau misalkan ada tanda negatif, artinya diambil. Oke? Kita gunakan metode tersebut untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah tadi kita kerjakan menggunakan garis bilangan ya. Ini nomor satunya yang tadi ya. 1 positif. Ingat, positif itu kuning, 1 kuning ditambah 2 kuning lagi. Ingat, kalau ditambah itu digabung berarti harus kita gabungkan. Jadi semuanya ada berapa kotak? 3 kotak. Hasilnya 3. Oke, kita lanjut ke nomor 2. 1 positif, berarti ini 2 negatif. Seperti ini. Kemudian di sini tambah, artinya digabung, kita gabungkan. Seperti ini. Jangan lupa, ini satu pasang ya. Satu pasang artinya 0. Dan nyisa ini. Ini satu kotak negatif, artinya negatif 1. Oke, lanjut nomor 3. Negatif 1, berarti satu kotak warna merah. Ini positif 2, berarti 2 kotak warna kuning. Seperti ini. Tandanya tambah, artinya digabung. Kita gabungkan. Jangan lupa lagi, ini satu pasang. Kalau satu pasang ini artinya 0. Sisa ini 1. Satunya warna kuning, berarti positif 1. Nomor 4. Negatif 1, artinya satu kotak warna merah. Ditambah negatif 2. 2 kotak warna merah. Di tengahnya ditambah, artinya harus kita gabungkan. Jadi semuanya ada 3 kotak warna merah. Artinya negatif 3. Nah, ini yang jadi masalah tadi ketika kita menggunakan garis bilangan. Kita akan coba menggunakan kotak-kotak tersebut ya. Di sini positif 1. Berarti ini ya. Kemudian di sini negatif 2. Berarti ini ya. Oke. Saya tandai dulu biar tidak bingung. Oke. Nih. Kemudian ini dan di tengahnya dikurang. Oke, sampai situ mengerti? Oke, saya ulang lagi. Positif 1, satu kotak kuning, negatif 2, 2 kotak merah. Tandanya dikurang. Jangan lupa dikurang itu tadi diambil. Jadi yang mau diambilnya itu adalah 2 kotak merah. Dari mana? Dari sini. Masalahnya di sini tidak ada kotak merahnya. Jadi kita harus membuat kotak merah berada di sini. Gimana caranya? Kita tambahkan aja kotak merahnya. 2. Kenapa ditambah 2? Karena di sini juga ada 2. Jangan lupa tambah lagi kuning 2.
Kenapa ditambah kuning 2? Ingat, tadi di awal satu pasang ini 0, satu pasang ini 0, ini juga tetap 0. Jadi ketika 0 ditambahkan dengan 1, nilainya tetap 1. Bisa dimengerti? Saya ulang lagi. Kenapa ini ditambah 2 pasang seperti ini? Karena kita mengikuti yang ini. Tadi awalnya di sini tidak ada warna merah, tapi yang mau diambil justru warna merah. Jadi saya tambah 2 merah. Kenapa ditambah 2? Karena di sini 2. Kalau di sini 3, kita tambahnya juga 3. Jangan lupa pasangannya juga dibawa. Kenapa harus dibawa? Sekali lagi, satu pasang 0 ditambah 0, 0 ditambah 1, nilainya tetap 1. Tidak ada yang berubah pada angkanya, hanya berubah pada kotaknya saja. Bisa dipahami ya? Sekarang baru kita kerjakan, karena di sini sudah ada yang merah, di sini pun sudah ada yang merah. Akan diambil 2 merah dari sini. Kita ambil aja 2 merah dari sini. Diambil 2 merahnya sama seperti ini. Jadi sisanya 3 kotak warna kuning, artinya positif 3. Mungkin barusan sedikit bingung ya untuk nomor 5. Kita lancarkan lagi dengan nomor 6. Negatif 1. Ini. Negatif 2. Ini. Jangan lupa, tadi tanda kurang itu artinya diambil. Ini. Jadi, yang mau diambil itu 2 kotak merah. Sedangkan di sini cuma ada 1 kotak merah. Berarti diusahakan di sini harus ada 2 kotak merah. Kita harus tambahkan 1 aja. Karena ini udah ada 1, berarti tambah lagi kuningnya 1. Kenapa? Kan supaya sepasang. Kenapa harus sepasang? Kan ini 0. Ketika 0 ditambahkan dengan negatif 1, maka hasilnya tetap negatif 1. Tidak ada yang berubah di angkanya. Hanya di kotaknya saja sebagai bantuan. Baru sekarang kita kerjakan. Yang mau diambilnya itu 2 kotak merah. Dari sini kita ambil 2 kotak merah. Ambil 2 kotak merah. Sisanya ini 1 kotak kuning. Artinya positif 1. Jadi seperti itu ya paparannya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian masih belum paham, coba ulang lagi videonya, tonton lagi, pelajari kembali nanti di rumah. Harus sering latihan juga ya. Nah, sekali lagi saya akan memberikan 1 soal, tapi kita mengerjakannya tidak perlu kotak-kotaknya lagi. Kita hanya perlu membayangkannya saja. Ibaratnya kotaknya ada tapi tidak kelihatan. Ya, misalkan seperti ini. Saya beri soal seperti ini. Misalkannya 25 dikurangi negatif 35. Oke. 25 positif, berarti 25 kotak kuning. Saya tulis aja di sini ya, 25 kuning. Supaya tidak bingung. Di sini mau diambil, tapi diambilnya itu justru 35 warna merah. 35 merah. Oke, mengerti? Jelas. Oke, ini soalnya ya. Kita coba lagi. Misalkan 25 dikurangi negatif 35. Oke. 25-nya positif. Berarti ingat tadi positif itu warna kuning. Berarti 25 kuning.
akan diambil, tapi diambilnya justru warna merah. Kenapa ini merah? Karena ada negatifnya, berarti 35 merah. Adanya kotak 25 kuning, tapi mau diambilnya 35 warna merah. Berarti kita harus menambahkan 35 warna merah di sini. Kenapa harus ditambah 35? Karena di sini juga 35. Kita tambah 35 merah. Jangan lupa pasangannya 35 kuning. Oke? 35 merah ditambah 35 kuning. Maksud saya ini ya, oke. Ini kan ada 35, satu pasang artinya ini 0. Nih. 0. Ini 25. Kalau dijumlahkan tetap hasilnya 25. Tidak merubah ini. Oke? Sekarang baru ke sini. Diambil 35 merah, baru kita kerjakan. 35 merah diambil. Sini, 35 merah, 35 merah. Berarti ini sisanya. 25 kuning ditambah 35 kuning. Artinya ada 60 kuning. Oke. Jadi jawaban dari 25 dikurangi negatif 35 adalah 60. 60-nya positif. Kenapa positif? Karena sisanya kuning. Nah, jadi sampai di sini ya pembahasan kita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, tidak semua tipe soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bisa dikerjakan menggunakan garis bilangan. Maka dari itu, tadi saya tambahkan metode yang lain. Semoga mempermudah, tapi kalau misalkan kalian masih belum mengerti, coba praktekkan di rumah. Tidak perlu menggunakan kotak-kotak seperti tadi. Benda apapun yang ada di rumah kalian bisa digunakan ya. Atau bisa dibayangkan seperti pembahasan yang terakhir ya, agar tidak harus ada alat untuk praktek, kita tetap bisa mengerjakannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ditunggu kritik dan saran yang membangunnya di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh di-share untuk teman-temannya. Kemudian yang paling penting jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika ada video baru kalian bisa langsung belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.